Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman yang nonton ini sehat-sehat terus ya. Atau mungkin ada yang lagi sakit. Semoga lekas pulih dan bisa beraktivitas kembali ya. Kenalin, nama aku Syafina Aulia Nabila dan biasanya di pemimpinan. Aku ini merupakan mahasiswa semester 4 di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, tepatnya di Fakultas dan Jurusan Psikologi Angkatan 2020. Di sini aku mau bahas sedikit nih mengenai setting boundaries yang sebenarnya udah lama banget dibicarain sama orang-orang. Setting boundaries itu apa sih? Pertama-tama, di sini aku mau jelasin sedikit mengenai boundaries. Apa sih boundaries itu? Boundaries ini merupakan batasan, dan setting boundaries sendiri ini merupakan penetapan batasan-batasan pada diri seperti pembatasan jarak, ruang, maupun privasi antara diri sendiri dengan orang lain. Setting boundaries ini juga bisa diartikan sebagai bentuk batasan seseorang untuk menolak dan berani mengatakan suka atau tidak suka terhadap hal yang dihadapinya. Dikutip dari buku Dr. Henry Cloud yang berjudul Boundaries, batasan yang sehat seperti properti di sekitar rumah Anda. Boundaries ini seperti rumah. Rumah kita kan biasanya dikelilingi pagar nih. Kemudian setelah itu ada pintu masuk. Lalu di dalamnya ada ruangan-ruangan lain, termasuk kamar tidur kita. Ada orang-orang yang cuma bisa di luar pagar, ada orang-orang yang bisa masuk ke dalam, tapi cuma di ruang tamu. Terus ada orang lain yang kita juga izinin untuk masuk ke kamar kita. Nah, kira-kira boundaries itu kayak gitu. Menetapkan physical space, emotional space, mental juga spiritual space buat diri kita sendiri. Batasan-batasan ini juga punya skala prioritas yang berbeda. Ada yang emosional, ada yang fisikal, kemudian batasan kita terhadap orang-orang juga berbeda. Ada batasan terhadap teman, keluarga, dan orang asing. Aku mau kasih contoh beberapa, misalnya boundaries terhadap diri sendiri. Kalau dari aku itu, batasan yang aku tetapkan untuk diri sendiri itu harus tidur sebelum jam 1 malam. Kemudian batasan dengan teman itu seperti tidak membahas masalah pribadi yang sangat sensitif, mohon maaf. Dan kemudian terakhir ada batasan dengan orang tua, seperti misalnya kalau mau masuk kamar itu ketuk pintu terlebih dahulu atau memanggil. Nah, ada juga nih contoh secara harfiah mengenai etika memasuki rumah orang lain. Dalam hal ini juga termasuk dalam penghuni rumah dan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 72, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Nah, dalam tafsir ayat ini itu berbicara tentang etika atau batasan ketika berkunjung. Jika kita ingin bertamu, hendaklah kita meminta izin dulu kepada penghuninya. Jika diizinkan, maka baru kita boleh masuk. Kemudian jika tidak diizinkan, maka hendaklah kita pergi. Sama seperti konsep boundaries dalam karya Dr. Henry Cloud tadi, kita harus meminta izin nih terlebih dahulu jika ingin masuk ke rumah orang lain. Jika diizinkan, maka kita bisa mencoba dekat dengan orang tersebut, dan jika tidak diizinkan, maka batas kita terhadap orang tersebut hanya segitu saja. Segitu saja ini maksudnya sesuai terhadap keinginan batasan yang dibuat oleh orang tersebut. Nah, ternyata setting boundaries ini berkaitan banget sama people pleaser. Buat yang belum tahu, people pleaser itu adalah orang-orang yang memprioritaskan orang lain dibanding dirinya sendiri. Bahkan kalau hal tersebut memberatkan dirinya nggak masalah nih, karena orang-orang ini lebih mementingkan perasaan atau pandangan orang lain terhadap dirinya. Aduh, jangan sampai kita begitu ya, karena diri sendiri ini bakalan cepat lelah dan jadi gak punya keyakinan yang tinggi terhadap diri sendiri. Aku mau jelasin dikit nih tanda-tanda orang yang memiliki sifat people pleaser. Yang pertama itu orang tersebut merendahkan dirinya sendiri.
kemudian membutuhkan orang lain agar disukai, sulit mengatakan tidak, sering mengucapkan maaf tidak pada tempatnya, cepat setuju, bahkan saat dirinya kurang setuju. Dan yang terakhir, people pleaser ini biasanya orang-orang yang nggak suka konflik atau pertengkaran. Dampak negatifnya banyak loh, mulai dari stres atau kelelahan, dimanfaatin sama orang lain, dan mudah merasa frustasi juga kesal terhadap diri sendiri. Pastinya sifat ini bikin energi kita terkuras banyak dan menambah stres dalam kehidupan kita ya. Mungkin susah banget ya bagi beberapa orang untuk tidak menjadi people pleaser ini. Karena batasan yang harus kita miliki tentunya memiliki beberapa kendala nih. Di antaranya people pleaser ini selalu mengutamakan kebutuhan dan perasaan orang lain. Lalu kurang mengenal dirinya sendiri, percaya kalau menetapkan batasan itu akan merusak hubungan terhadap orang lain. Kemudian yang terakhir itu memang dirinya sendiri itu nggak pernah belajar atau mencoba untuk memiliki batasan yang sehat. Lalu kenapa sih setiap orang penting untuk memiliki setting boundaries dalam hidupnya? Mungkin di sini masih ada yang belum mengerti tujuannya ya. Setting boundaries ini sebenarnya penting banget nih sebagai langkah awal bagi kita untuk mencintai diri sendiri. Hal ini dikarenakan memiliki batasan diri ini merupakan bentuk pandangan yang sehat dan bukti bahwa kita peduli terhadap diri sendiri. Nah, dari menetapkan batasan yang sehat, kita bisa membantu diri sendiri untuk bertanggung jawab terhadap keputusan yang kita buat sendiri tanpa ada campur tangan orang lain di dalamnya loh. Lalu gimana sih cara membentuk setting boundaries itu? Nih, pertama itu kesadaran diri atau self-awareness. Kesadaran diri ini merupakan salah satu kemampuan seseorang dalam memahami perasaan, pikiran, serta evaluasi diri. Jika kita pandai memahami kemampuan kita yang satu ini, kita bakalan jadi tahu nih maunya kita tuh seperti apa dan dampaknya bagi orang lain juga sama diri sendiri itu seperti apa. Self-awareness ini bisa juga jadi salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk peka dan mengetahui diri sendiri lebih dalam, seperti hal-hal yang kita sukai dan tidak, dan juga dampak dari hal-hal yang datang dalam hidup kita, karena hal tersebut hanyalah kita yang dapat mengetahuinya, bukan orang lain. Kemudian kita bisa bersikap tegas dan mengkomunikasikan. Berani untuk menolak mungkin bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan sebagian orang ya. Namun bersikap tegas ini menjadi hal yang penting dilakukan agar kalian bisa menghentikan seseorang yang sudah terlalu jauh nih ikut campur dalam kehidupan kalian. Selain itu, kalian dapat mengkomunikasikan tentang batasan yang dimiliki kepada orang lain dengan cara yang baik. Contohnya kita punya teman nih, namun teman tersebut terlalu nempel atau apa-apa maunya berduaan terus sama kita. Mulai dari kegiatan dan pengambilan keputusan. Biasanya nih jadinya antara kita atau dia jadi nggak punya pendapat sendiri akan suatu hal. Ujung-ujungnya kita jadi ngikutin dia atau dia yang ngikutin kita. Dari contoh ini udah kelihatan nih bahwa pertemanan tersebut kurang baik dalam segi komunikasi. Padahal nggak apa-apa banget loh untuk kita mengutarakan pendapat atau keinginan diri sendiri. Dan kalau ada perbedaan sama teman kita nih bisa banget dikomunikasiin. Baiknya bagi diri sendiri atau bagi pertemanan itu bagaimana. Kemudian di situ akan terbentuk kesepakatan yang kalau dibiasakan akan tercipta hubungan pertemanan yang baik, apalagi dalam segi komunikasi. Lalu selanjutnya itu mengutamakan diri sendiri sebelum orang lain. Nah nih buat kaum people pleaser nih, teman-teman simak baik-baik ya. Dalam hal ini kita juga harus bijak untuk mengetahui di kondisi mana kita harus mengutamakan diri sendiri atau orang lain. Memiliki batasan tidak berarti egois, hal ini justru membuat kita menghargai diri kita sendiri. Misalkan kalian punya tugas dari satu mata kuliah, dan tugasnya ini sifatnya individual. Nah, kalian itu harus utamain tugas kalian terlebih dahulu. Kerjain punya kalian dulu sampai tuntas. Nah, kalau ada rekan kelas yang tiba-tiba minta jawaban, kalian boleh banget untuk menolak kasih jawaban yang kalian punya. Karena kalian harus ingat bahwa tugas yang dikerjakan itu hasil kerja keras kalian dan harus dihargai. Juga sifat tugas tersebut tadi kan individu ya. Jadi bukan berarti hal tersebut pelit ya. Biasanya kan ada beberapa rekan kelas yang cuma minta jawaban. Habis itu udah deh, tinggal salin tanpa mau mencoba menjawab soalnya sendiri atau bahkan malas untuk memahami soal yang ada. Nah, balik lagi, jika kita udah tuntas menyelesaikan pekerjaan individu kita ini, baru kita bisa bantuin rekan kita yang sekiranya kebingungan sama soal karena dia kurang paham sama materinya. Bisa nih kita bantu dengan cara menanyakan, misalnya bagian mana yang nggak ngerti, bagian mana yang susah. Kalau kita ngerti ya kita coba bantu sebisa mungkin. Jadinya win-win kan ya.
Jadinya kita sama-sama belajar dan sama-sama membantu. Nah, dan yang terakhir ini, kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita sudah memahami diri kita sendiri dan sudah mengetahui batasan apa yang harus ada pada hidup kita terhadap orang-orang sekitar kita, maka kita tentu harus menerapkan batasan tersebut ke kehidupan sehari-hari kita agar terbiasa. Susah sih emang untuk menerapkan setting boundaries yang kita buat ini, tapi pelan-pelan aja kita coba terapin dalam setiap kegiatan atau keadaan yang kita alami. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku bagiin ke kalian semua. Kalau ada salah kata dan perbuatan, mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk like, dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya!